Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 semester 2. Kegiatan hari ini kita akan membahas tentang meneladani dakwah Rasulullah di Mekah. Marilah kita mulai kegiatan belajar hari ini dengan bersama-sama berdoa. Pembahasan meliputi biografi Nabi Muhammad, substansi dakwah Nabi, strategi dakwah Nabi dan ibrah keteladanan dakwah Nabi di Mekah. Untuk lebih jelasnya silakan siswa dan siswi simak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Siswanto, seorang guru PAISMAN 1 Mandirancan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Siswa dan siswi kelas 10 yang berbahagia, jumpa lagi dengan Bapak di dalam materi pelajaran Pendidikan Agama Islam. Bahasan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Untuk berdoa dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna. Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi kelas 10 sekalian yang Bapak cintai, marilah sama-sama kita menyimak dan mempelajari materi yang akan Bapak berikan lewat video kali ini. Silakan siswa dan siswi mempelajari. Baik, siswa dan siswi kelas 10 SMA yang Bapak banggakan, tibalah kita sampai kepada materi meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Di mana dalam pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, kemudian reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah, contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah, dan yang keempat adalah perjanjian Aqabah dan peristiwa hijrahnya. Tapi mungkin kita akan membahas di poin 1 dan poin 2. Tujuan mempelajari materi ini dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan pendekatan scientific learning, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan silsilah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan makna perjuangan dakwah yang dilakukan Rasulullah di Mekah, menganalisis perjuangan dakwah, menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah, menjelaskan makna perilaku perjuangan dakwah, mendemonstrasikan bacaan, kemudian menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Rasulullah sendiri ini nasabnya langsung tembus kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, silakan kalau ingin lebih lengkapnya siswa dan siswi mencari di dalam buku-buku ataupun media-media elektronik tentang silsilah nasab Rasulullah SAW. Siswa-siswi kelas 10 yang Bapak banggakan, ada baiknya pula kita mempelajari sedikit tentang biografi Nabi Muhammad. Atau mengulas kembali ya pelajaran yang sudah diberikan pada saat kalian SD atau SMP.
bahwa Rasulullah SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Nah, beliau lahir setelah 50 hari penyerangan Raja Abrahah ke Mekah dengan membawa pasukan yang mengendarai pasukan gajah. Maka tahun itu pula disebut juga dengan tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Kemudian setelah beliau lahir diasuh oleh Suwaibah dan Halimah sampai 4 tahun, sampai usia 4 tahun. Kemudian pada saat usia 4 sampai 6 tahun diasuh oleh Aminah, dan usia 6 sampai 8 tahun diasuh oleh Abdul Muthalib, dan usia 8 tahun sampai dewasa diasuh oleh Abu Thalib. Pada saat usia 14 tahun, Rasulullah pernah mengikuti perang Fijar. Dan Rasulullah juga pernah berdagang mengikuti Abu Thalib. Tetapi pada saat sampai di tengah perjalanan bertemu dengan pendeta Buhairah. Nah, melihat ciri-ciri yang ada di dalam Nabi Muhammad yang sesuai dengan kitab yang dipercayai oleh pendeta Buhairah, akhirnya pendeta Buhairah menyuruh untuk Nabi Muhammad dan Abu Thalib untuk kembali ke Mekah. Karena demi keselamatan Rasulullah yang saat itu sudah banyak yang menunggu kedatangan beliau untuk dibunuh. Kemudian pada saat usia 25 tahun, beliau berniaga kembali dengan membawa barang dagangan dari kepunyaan Siti Khadijah, seorang janda cantik dan kaya. Melihat kejujuran Nabi Muhammad dalam berniaga, akhirnya Siti Khadijah pun jatuh cinta dan akhirnya meminta untuk dinikahkan dengan beliau. Akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah pada saat beliau usia 25 tahun dan Khadijah pada saat itu usianya 40 tahun. Rasulullah SAW pada saat usia 40 tahun, 35 ke atas sampai usia 40 tahun itu sering yang namanya berkholwat ataupun muhasabah diri. Sehingga pada saat usia beliau 40 tahun, barulah beliau menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian selang 40 hari setelah beliau menerima wahyu pertama itu turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. Nah, disitulah beliau diseru oleh Allah untuk bangun dan untuk mengajak kepada orang-orang untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Banyak kejadian-kejadian yang beliau alami sehingga pada saat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 634 Masehi, Rasulullah SAW meninggal dunia. Siswa dan siswi sekalian, inilah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Marilah sama-sama kita membaca dan siswa-siswi mempelajari makhorijul huruf beserta tajwid serta makna yang terkandung dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Silakan siswa dan siswi mempelajari makna yang terkandung dalam surat Al-Alaq tersebut. Seperti kata Iqra, bacalah. Jadi sama juga dengan kita, dengan tugas dari siswa-siswi sekalian bahwa belajar atau menuntut ilmu itu adalah yang paling utama. Kemudian substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, ini beliau mengajarkan atau mengajak dengan mengesahkan Allah, yaitu kembali kepada ajaran tauhid. Ini sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 48, yaitu Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah Ta'ala. Kemudian beribadah selain kepada Allah termasuk syirik dan hukumnya haram serta dosa yang paling besar. Kemudian
Yang kedua adalah hari kiamat sebagai hari pembalasan sesuai dengan Quran surat Al-Qari'ah surat ke-101 ayat 1 sampai 11. Kematian adalah sesuatu yang pasti adanya. Kematian merupakan awal dari kehidupan di alam kubur dan alam akhirat. Bagi yang beramal soleh di alam akhirat memperoleh kenikmatan, dan bagi yang beramal buruk atau durhaka kepada Allah akan mendapatkan siksa. Kemudian yang ketiga adalah kesucian jiwa sesuai dengan Quran surat Asy-Syam surat ke-91 ayat 9 sampai 10. Di mana kesucian jiwa diperoleh ketika menjaga keimanan dan ketakwaan disertai menghindari perbuatan dosa. Kemudian persaudaraan dan persatuan. Itu yang keempat, yaitu tidak dianggap beriman seorang muslim di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Ahmad. Sungguh luar biasa agama Islam dalam memberikan pengajarannya. Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada kaum kafir Quraisy atau penduduk masyarakat sekitar Mekah. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah ini dilakukan melalui dua cara. Yang pertama syiriah, yaitu sembunyi-sembunyi, dan jahriyah atau terang-terangan. Syiriah ini yang dilakukan adalah beliau mengajak orang-orang yang terdekat dulu untuk masuk Islam seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Abu Bakar. Ini terkenal dengan as-sabiqunal awalun. Kemudian mengajak Abdurrahman, Abu Ubaidillah, Utsman bin Affan, Jubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolha. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh beliau selama 3-4 tahun sehingga akhirnya turunlah wahyu atau surat Al-Hijr ayat 89 dan 94 yang memerintahkan agar Rasulullah SAW langsung berdakwah secara terang-terangan. Kemudian dakwah secara terang-terangan ini Rasulullah melakukannya dengan mengundang kaum kerabat Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka masuk Islam. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Syafa, dan Rasulullah SAW menyeru umat-umat di luar penduduk kota Mekah untuk masuk ke dalam Islam. Seperti Rasulullah pergi ke Taif, tetapi di sana beliau mendapatkan tantangan dan penolakan yang sangat keras sehingga beliau mengalami luka yang parah akibat dilempari batu oleh orang-orang Taif atau masyarakat penduduk Taif. Tentu saja dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini mendapatkan tentangan atau penolakan yang sangat besar sehingga orang-orang kafir ini mengatakan atau merasakan bahwa mereka akan menolak ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Kaum kafir bangsawan ini sangat keberatan masuk Islam karena mereka merasakan bahwa kedudukan mereka itu sangat tinggi di antara yang lainnya. Sedangkan dalam Islam itu diajarkan persamaan derajat sesama manusia. Yang membedakan di antara mereka adalah ketakwaan. Kemudian reaksi kaum Quraisy, kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah, sebenarnya mereka menyadari akan siksa kubur, tetapi mereka enggan menerima ajaran Rasulullah SAW tersebut tentang kehidupan di akhirat nanti. Yang ketiga juga, kaum kafir Quraisy merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang mereka dan mereka menolak untuk menghentikan menyembah berhala. Siswa-siswi sekalian yang Bapak banggakan, di sini ada profil dakwah Nabi Muhammad SAW atau tata cara dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sehingga banyak di antara masyarakat Mekah atau penduduk Mekah yang mau masuk ke dalam Islam. Karena dakwah Rasulullah ini dilakukan dengan sikap yang lemah lembut, dengan sikap jujur dan amanah, dengan sikap sabar dan tawakal, serta dengan sikap tasamuh dan toleran. Itulah materi yang Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama hari ini. Tibalah siswa dan siswi kita masuk ke dalam tugas. Nah, tugas ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah tugas pribadi, di mana di dalam Al-Quran itu ada yang namanya surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Silakan siswa dan siswi mencari mana-mana saja yang termasuk ke dalam surat Makkiyah dan mana-mana saja yang termasuk ke dalam surat Madaniyah.
tulis nama surat-suratnya. Tetapi sebelum memasukkan itu apakah surat Makkiyah atau Madaniyah, siswa harus tahu dulu ciri-ciri dari surat Makkiyah dan ciri-ciri dari surat Madaniyah. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas kelompok. Nah, tugas kelompok dalam satu kelas ini, siswa silakan membentuk 4 kelompok. Nanti diatur oleh pengurus kelas ya. Di mana dalam kelompok ini mempunyai kewajiban yaitu menuliskan wahyu Al-Quran beserta artinya dalam tulisan Arab yang bagus atau khat yang memerintahkan Rasulullah SAW dakwah secara terang-terangan, dan itu dituliskan di dalam kertas manila putih. Nah, tugas ini paling lambat dikumpulkan pertemuan minggu depan. Oke, siswa dan siswi kelas 10 yang berbahagia, itulah materi untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf dan Bapak ucapkan terima kasih. Siswa dan siswi kelas 10 yang berbahagia, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semoga kalian bisa mempelajari dan mengambil intisari dari materi yang telah Bapak berikan lewat video. Oleh karena itu, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di lain kesempatan, di gelombang dan waktu yang sama dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siswa dan siswi sekalian, semoga memahami materi yang disampaikan oleh Pak Agus Siswanto. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum.